Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman pemirsa Pusat Studi Fatwa Institut Pesantren Matalihul Falah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di episode minggu kemarin kita membahas kaitannya dengan akad, ya. Ada NCC kalau masih ingat, sama NUC yang kaitannya dengan keuntungannya itu sudah jelas atau belum jelas. Di antaranya ada beberapa transaksi yang termasuk NCC, yaitu salah satunya murabahah, yang mana keuntungannya sudah jelas di awal. Nah, pada kesempatan episode kali ini saya akan sedikit menjelaskan kaitannya dengan murabahah. Apa itu murabahah, bagaimana ketentuan-ketentuannya dan lain sebagainya. Minggu ini, dalam episode ini saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan murabahah. Akad murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga pokok ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati. Jadi di sini ada komponen harga pokok, harga ketika kita membeli barang mau dijual, sama keuntungan yang disepakati antara dua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Kalau kita berbicara di perbankan, berarti bank sebagai penjual dan nasabahnya sebagai pembeli. Kemudian barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan baik secara tangguh maupun secara tunai. Tapi kalau berbicara pembiayaan murabahah, ya barangnya berikan secara langsung, kemudian pembayarannya dilakukan secara tangguh. Kemudian apa saja ciri kontrak murabahah, ciri akad murabahah? Di dalam akad murabahah, pembeli harus memiliki pengertian tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya. Jadi dalam akad murabahah, seorang pembeli harus memiliki pengetahuan berapa harga pokoknya, kemudian berapa margin keuntungan yang diambil, berapa harga jualnya. Dalam murabahah kok tiba-tiba memberikan harga jual tanpa memberikan pengetahuan harga pokok dan marginnya, ya tidak boleh. Jadi informasi-informasi itu harus disampaikan oleh bank, oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Bapak, ini TV-nya harganya 2 juta, kemudian saya mengambil margin 2%, 200.000, kemudian saya jual ke Anda 2.200.000. Jadi 2 juta adalah harga pokok, 200.000 adalah margin keuntungan, dan 2.200.000 adalah harga jual kepada nasabah. Kemudian apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang. Ya, jelas ya kalau itu. Kemudian apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual. Menjual barang gaib tidak ada, yaitu yang repot kan. Kemudian harus dimiliki oleh si penjual. Menjual hewan yang tidak dimiliki, ternyata milik tetangganya, ya nggak boleh. Dan penjual harus mampu menyerahkan barang pada pembeli. Ternyata yang dijual itu angsa yang terbang di awan, repot kalau seperti itu ya. Artinya apa? Kita yang menjual nggak punya kekuasaan untuk menyerahkan. Atau menjual kambingnya tetangga, yang itu bukan miliknya kita. Atau menjual sesuatu yang gaib, yang wujudnya tidak ada, ya, itu kan juga tidak diperbolehkan. Kemudian pembayarannya ditangguhkan. Jelas kalau kita berbicara kontrak murabahah, biaya murabahah, ya pembayarannya secara tangguh atau secara angsur. Kemudian ternyata murabahah ini menjadi produk prioritas, ya. Kenapa? Nah, kalau kita lihat ya di lembaga-lembaga keuangan di negara kita ini, murabahah ini menjadi pilihan utama dan outstanding pembiayaan murabahah ini tinggi. Ternyata memang murabahah merupakan mekanisme investasi jangka pendek yang cukup memudahkan dibanding dengan sistem PLS. PLS itu profit and loss sharing. Jadi tidak bagi hasil kan, jadi profitnya itu langsung bisa diketahui di awal. Kemudian laba dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan keuntungan bank. Saya ingin laba 2%, saya ingin laba 3%, saya ingin laba 500.000, saya ingin laba 1 juta. Itu sudah jelas di awal. Kemudian murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem profit and loss sharing. Kalau dengan sistem profit and loss sharing itu kan pendapatannya belum jelas, bagasinya belum jelas. Karena apa? Bisnisnya belum dilakukan. Kemudian bisnisnya selalu berproses, maka bagasi bisa naik bisa turun. Artinya apa? Naik turunnya bagasi ini kan berarti ketidakjelasan berapa yang kita dapatkan. Tapi kalau murabahah sudah jelas. Saya beli 2 juta, tak jual 2.200.000. Berarti ya untung saya jelas 200.000 di awal sudah diketahui. Kemudian murabahah tidak memungkinkan bank untuk mencampuri manajemen bisnis
Karena ini bukan perserikatan, tapi jual beli. Ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya sedikit kaitannya dengan prinsip keuntungan dalam murabahah. Jadi keuntungan itu kan, margin itu kan salah satu salah satu keuntungan atau margin itu kan yang didapatkan dalam niat murabahah ini kan pihak penjual mendapatkan margin. Keuntungan yang seharusnya diraih oleh pedagang muslim adalah keuntungan di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Artinya apa? Biasanya kan kita mematok harga itu terlalu tinggi, atau kita mematok harga terlalu rendah sampai kita rugi, atau mau harga berapa yang bisa merugikan oleh konsumen. Sesungguhnya tidak ada patokan pasti kaitannya dengan margin berapa yang harus kita dapatkan. Kaitannya yang kaitannya dengan murabahah itu tentang margin atau keuntungan. Kadang ada yang bertanya, berapa standar keuntungan yang harus kita ambil? Tentu kita harus ingat ya, mengambil keuntungan terlalu kecil sehingga kita rugi itu juga tidak boleh. Karena sustainability perusahaan kita itu perlu diperjuangkan. Kalau kita terlalu rendah mengambil keuntungan sampai perusahaan kita rugi, itu perusahaan kita tidak bisa hidup jangka panjang. Selanjutnya, kalau kita mengambil keuntungan terlalu besar dan berlebihan, itu juga akan memberatkan konsumen. Nah, kita harus ingat ya, agama melarang kita melakukan sesuatu yang israf, yang berlebihan. Maka ada beberapa pendapat ulama yang kaitannya dengan pengambilan keuntungan. Ya, di antaranya ada yang mengatakan yang baik itu 1/6 dari harga beli atau 16,67%. Ada yang mengatakan 1/3 dari harga beli atau 33,33%. Ada yang mengatakan bahwa persentase keuntungan yang masuk akal di daerah tersebut. Kebiasaan yang berlaku di daerah kita, kalau ambil keuntungan, katakanlah kita jual beras, kalau ambil keuntungan itu berapa persen kira-kira? Nah, itu yang ideal. Itu adalah beberapa pendapat, tapi yang pasti tidak ada patokan yang pasti ya, berapa persen keuntungan itu baik untuk diambil. Tapi perlu kita diingat bahwa keuntungan ini sebenarnya tidak keuntungan di dunia saja, tapi kita juga harus memperhatikan keuntungan di akhirat dan keberkahannya. Maka dari itu, ketika kita mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli atau dalam pembelian murabahah, tentu kita akan memperhatikan berbagai aspek. Terutama kita harus mampu mengembalikan biaya-biaya operasional kita, dan kita harus mendapatkan margin dari transaksi tersebut. Terlalu besar juga tidak baik, karena itu akan memberatkan konsumen. Yang baik ya yang sedang-sedang saja. Nah, yang sedang-sedang saja ini yang sulit, berapa persen. Maka dari itu melakukan riset pasar, kemudian competitor kita berapa persen, kemudian kita menghitung biaya yang kita keluarkan dan sebagainya, itu merupakan beberapa jalan yang kita gunakan untuk menentukan keuntungan dalam murabahah. Demikian yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan murabahah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.